Sistem reproduksi mata kuliah fisiologi hewan. Sebelum mengikuti pembahasan ini lebih lanjut, silahkan di-subscribe, like and share dan komen. Reproduksi adalah salah satu karakter kunci dari makhluk hidup untuk mempertahankan eksistensi spesies dari waktu ke waktu. Kemampuan hewan untuk menghasilkan keturunan yang viabel terkait erat dengan kemajuan evolusi makhluk hidup di permukaan bumi. Karena terjadinya penyusunan kembali gen-gen, yang mungkin terjadi selama reproduksi, telah memberikan peluang untuk munculnya variasi-variasi dari berbagai karakter yang dimiliki oleh hewan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa proses reproduksi berhubungan erat dengan genetik dan perkembangan. Dua proses fisiologis yang fundamental dalam reproduksi adalah reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Secara esensial, proses-proses reproduksi aseksual merupakan manifestasi dari proses mitosis yang hanya melibatkan satu individu parental saja. Mekanisme reproduksi ini lebih sederhana daripada reproduksi seksual. Reproduksi aseksual dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak dan tidak memerlukan pasangan individu. Sehingga hambatan-hambatan reproduksi lebih sedikit, akan tetapi variasi genetik dari turunannya sangat rendah atau bahkan seragam. Sedangkan reproduksi seksual membutuhkan keberadaan pasangan kawin yang sesuai, dan kecocokan seksual yang harus terpenuhi sebelum perkawinan berlangsung sehingga lebih banyak hambatan yang terjadi. Spesifik reproduksi aseksual. Yang pertama pembelahan biner, binary fission, misal pada Amoeba proteus. Pembelahan biner yang biasa ditemukan pada hewan uniseluler. Yang kedua fragmentasi yaitu perkembangan bagian tubuh yang rusak menjadi individu baru yang sempurna, misal pada planaria. Tunas budding, yaitu pembentukan tunas dari tubuh induk yang selanjutnya dapat lepas dan berkembang menjadi individu baru yang independen, misalnya pada Hydrasep. Sporulasi, pembentukan spora, yaitu dengan membentuk spora dalam jumlah yang banyak, misalnya pada Plasmodium sp. Perkembangan spora melalui perantara hewan yaitu nyamuk. Spora berpindah ke manusia ketika nyamuk mengisap darah manusia. Paedogenesis yaitu perkembangbiakan pada hewan muda atau larva yang individu-individu barunya berasal dari sel tubuh, misal larva Fasciola hepatica atau cacing hati. Larva berkembang melalui siput air tawar, siput mati larva dewasa menempel pada pakan ternak, dan larva berkembang menjadi cacing ketika larva berpindah ke dalam tubuh hewan melalui pakan tersebut. Partenogenesis adalah mekanisme pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi oleh jantan. Contoh hewan partenogenesis adalah kelompok invertebrata seperti lebah madu, dan kelompok vertebrata seperti pada kadal, salamander, ikan dan kadang pada ayam kalkun. Partenogenesis terjadi secara alami dan konstan dalam siklus hidup suatu hewan. Sekian dan terima kasih. Silahkan ikuti video selanjutnya tentang reproduksi seksual.